Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Supriyadi. Kalau di jabatan adat saya Raksa Bumi, kalau di jabatan secara pemerintahan Kasih Pemerintahan Desa Pajajar. Saya mengucapkan selamat datang di objek wisata Petilasan Prabu Siliwangi yang ada di Desa Pajajar. Di sini itu luasnya ada 5 hektar dan di sini itu ada tiga kategori tentang wisata. Pertama wisata religi, yang kedua wisata alam, yang ketiganya wisata edukasi. Kalau secara religi di sini ada tiga tempat religi, yaitu ada Petapaan Prabu Siliwangi, ada pemandian, 2 tempat pemandian, dan di ini dengan 3 kuncen atau 3 juru kunci. Kalau wisata tentang wisata alamnya mungkin udah jarang wisata yang menyuguhkan tentang alam ataupun tentang hutan. Nah di sini di Desa Pajajar alhamdulillah masih punya hutan seluas 5 hektar, bisa terlihat dari tanaman ataupun pohon-pohon yang besar. Yang selanjutnya wisata edukasi, yaitu tentang mengenalkan ke anak-anak usia sekolah tentang alam hutan yang sesungguhnya. Makanya di sini juga terlihatlah ada beberapa pohon-pohon yang ukurannya sangat besar dan mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Untuk itu ayo kita berkunjung berwisata ke Desa Pajajar, yaitu objek wisata Petilasan Prabu Siliwangi. Oke, perkenalkan nama saya Kang Dadan Alfauji, saya sebagai kepala dusunnya. Kita masuk ke sini ya. Nah, di sini teman-teman semuanya banyak ya, kelihatan pohon-pohon tinggi dan besar juga. Mungkin ini udah menjadi beberapa ribuan tahun juga atau ratusan tahun juga. Mari kita lanjut ke sini ya. Kebetulan ada mantan kepala desa, beliau juga sebagai pembina Kompepar Desa Pajajar, yaitu Pak Ubed Jubaidi, sekaligus ngabakal tentang wisata. Oke, assalamualaikum Pak Ubed. Waalaikumsalam. Pak Ubed, boleh diceritakan terkait dengan situs Prabu Siliwangi ini, Pak? Sepengetahuan saya sejak dulu yang namanya situs sudah ada, yang ziarah dari mana-mana pun sudah ada. Cuman waktu itu masih hutan belantara. Nah pada tahun 90 zaman kepala desanya Pak Uju Satibi, saya menggagas hutan ini biar menjadi hutan religi, hutan edukasi, dan hutan pariwisata. Jadi 3 unsur yang saya kembangkan di sini, yaitu edukasi, religi, dan pariwisata. Ya dulu ya masih hutan. Terus di desa juga belum ada listrik tahun 90. Pada waktu itu saya punya keyakinan bahwa ini adalah aset Desa Pajajar, tidak menutup kemungkinan ke depan menjadi sebuah sarana kontribusi ke desa kami. Jadi di situ timbul gagasan, maka saya waktu itu membentuk Kompepar Prabu Siliwangi. Dalam artian waktu itu Kompepar itu kelompok penggerak pariwisata. Biar semuanya hidup. Itu aja Pak. Oke. Ada tantangan nggak Pak waktu itu buka babat tempat ini? Karena ini hutan yang dikeramatkan, ya pada waktu itu ya ada dari tokoh masyarakat, dari pendahulu, seolah-olah jangan dirubah. Cuman kami mengingat bahwa pariwisata adalah akan menjadi kebutuhan, dan untuk mengembangkan, terutama untuk menambah kontribusi ke desa, ya akhirnya saya sedikit memaksakan. Ya akhirnya setelah berjalan ya pemerintah desa juga mendukung, para tokoh, para NU juga mendukung, sehingga menjelma seperti ini. Sekarang sudah semuanya ya kondusif, sudah mengerti lah
Kalau hal-hal kayaknya yang sifatnya apa namanya di luar nalar sih ya belum pernah menemukan untuk pribadi saya mah. Cuman ya karena ini alam, bangsa ulat yang gede-gede, ada ular, ada apa. Tapi kami juga tidak mengganggu karena hutan ini juga membutuhkan sumber daya hayati itu aja. Sampai sekarang pun seperti apa tawon masih ada, ular, kera masih banyak. Harapan ke depan ya mudah-mudahan situs ini lebih dikenal orang, lebih memahami masyarakat Jawa Barat khususnya, umumnya secara nasional. Jangan sampai kita meninggalkan budaya atau kultur yang sudah ada. Assalamualaikum. Nah ini tempat ininya ya, tempat yang Prabu Siliwangi. Boleh masuk? Nah, dan di sini juga ini kan kelihatan nih tempatnya ya seperti ini. Dan di sini juga lagi ada apa? Yang ziarah orang itu ada Pak Kuncenya juga lagi memimpin doa. Kalau secara tradisi itu di sini ya termasuknya gini, di sini kan ada 3 titik ini. Jadi setiap ketika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, setiap kuncennya ngikuti misalkan di hajat bongkar bumi. Jadi itu semacam kayak syukuran ataupun kalau zaman sekarang mah bahasanya itu musim tanam 2 gitu. Makanya di bulan 11 dari mulai bulan 10, bulan 11 itu sedekahan, terus berziarah ke semua makam-makam keramat yang ada di Pajajar. Yang pertama ada hajat bongkar bumi, yang kedua ada kegiatan-kegiatan adat agama yang intinya kalau misalkan di bulan Maulud itu ada mauludan, terus ada juga rojaban. Rojaban itu kegiatan setiap blok. Dari setiap bloknya itu mengadakan pengajian umum. Terakhir yaitu kegiatan muludan. Setiap bulan Maulud itu ada Maulud Akbar di desa, di Masjid Anuripan Desa Pajajar. Di sini itu tanah di Pajajar itu disebutnya ada 2 kategori tanah secara adat. Pertama tanah kacacahan, yang kedua tanah iasa. Kalau tanah kacacahan itu tanah yang harus ikuti aturan adat yang ada. Contoh, jadi setiap hari Senin itu ada kebagian cacah blok Senin itu yaitu ngabdi ke desa. Artinya ngabdi ke desa itu jadi piket sehari semalam dari mulai pada asar hari Minggu pada asar termasuknya udah hari Senin ataupun malam Senin itu sampai subuh itu bagian hal-hal apapun tentang yang ada di desa itu yang namanya kacacahan ataupun kemitan itu wajib piket. Dan itu terus-menerus berlanjut sampai hari ke-7 ataupun kebetulan di sini bloknya ada 7 juga. Di pemerintahan desa itu jabatan yang dipakai itu bukan jabatan secara pemerintahan. Jadi jabatan ada seperti halnya saya sebagai kasih pemerintahan. Kalau di desa di sini nyebutnya nggak ada yang nyebut kasih pem atau kasih pemerintahan. Kebanyakannya raksa bumi itu masih dipakai. Yang kedua, ada kedekatan antara pemerintahan desa dengan masyarakat, yaitu ketika istilahnya papait memanis warga, entah itu acara nikahan, acara nyunatan, ataupun acara-acara kalau ada yang meninggal takziah itu dari pemerintahan desa itu wajib hadir dan dilibatkan. Misalkan di acara pengantinan itu yang seren tampi pengantin itu ya dari pemerintahan desa. Begitu juga ketika ada yang meninggal itu istilah yang itidarnya itu dari pemerintahan desa ataupun dari perangkat desa.
Di sini ada musola mungkin buat orang-orang yang mau sholat bisa, dan juga satu lagi ada tempat istirahat. Barangkali orang yang jauh dari misalkan dari luar kota atau luar pulau juga bisa istirahat dulu di sini, tempatnya juga ada di sana ya. Jadi sangat memudahkan sekali. Pokoknya ya kalian semua teman-teman pokoknya yang suka sejarah dan suka pariwisata bolehlah mampir ke sini ya. Itu di sini namanya Persanggaran Prabu Siliwangi ya, yaitu petilasan dulunya tempat menyepiknya para raja-raja yang salah satunya yaitu Prabu Siliwangi. Dalam sini adalah dulunya tempat beliaunya istilahnya duduk bermusyawarah bersama para keluarganya ataupun para pengikutnya ataupun para prajuritnya jika istilahnya ada permasalahan-permasalahan yang perlu ibaratnya diselesaikan ataupun perlu dipermusyawarahkan seperti itu. Yang saatnya ini dijadikan tempat untuk istilahnya berziarah, orang-orang datang berziarah berkunjung sini untuk kirim doa kepada beliau. Yang datang sini bermacam-macam dari berbagai tempat, terutama yang seputar daerah wilayah 3 Cirebon ya. Tetapi yang dari luar daerah juga, dari luar Jawa juga ada, bahkan yang dari luar negeri pun ada. Yang dari Singapura, dari Brunei yang pernah datang sini, serta dari Malaysia. Yang biasanya datang ke sini ya terutama ya hari Kamis Jumat, terutama Jumat Kliwon, dan juga di saat Sawalan yaitu setelah hari Lebaran ya, 7 hari Sawalan itu, dan saat 1 Muharram 1 Syuro. Kalau di sini mitos tidak ada, tapi yang utama yang orang datang ke sini itu tidak boleh ibaratnya berlaku sombong, ujub, ria dan takabur. Yang menurut penglihatan beliau-beliau yang datang sini kan gitu ya, dapat istilahnya melihat istilahnya sosok beliau kita lagi duduk di situ, atau saat istilahnya lagi ibaratnya berdoa, selalu ada yang ibaratnya istilahnya hadir seperti itu. Pantangannya itu sendiri yaitu tidak boleh ujub, ria ataupun takabur, nah, terutama sombong, itu yang paling dipantang. Di sini selain sekedar berkunjung berziarah juga boleh untuk istilahnya untuk menenangkan dirinya ataupun menginap di sini minimalnya 3 hari atau maksimalnya seminggu. Oke, nah biasanya ritualnya apa aja Pak kalau di sini? Di sini tidak ada ritual yang istilahnya khusus ya. Paling orang datang sini pertama adalah untuk melakukan berziarah, kirim doa ibaratnya kepada seluruh yang ada di sini, khususnya ya umumnya untuk yang ada di Nusantara ya. Dan di samping itu sendiri setelah misalnya kirim doa biasanya dilanjutkan dengan mandi Pak biasanya. Mandi untuk membersihkan diri secara lahir ataupun secara batinnya seperti itu.